semuanya, kamu lagi dengerin kali ini podcast bareng aku Risya, ruang aman buat ngobrol, belajar, dan refleksi bareng. Nah, kali ini aku mau ngobrol tentang satu kasus yang menurut aku cukup menarik dan cukup sering terjadi di sekolah, yaitu tentang seorang siswa baru yang kesulitan beradaptasi, baik secara sosial maupun secara akademik. Lewat kasus ini, aku bakal coba melihat apa yang sebenarnya terjadi atau sedang dialami siswa tersebut dari sudut pandang psikologi pendidikan. Lalu menghubungkannya dengan teori perkembangan dan teori kecerdasan emosional. Nanti aku juga akan coba sambungkan dengan kurikulum yang relevan supaya pembahasannya lebih utuh. Semoga lewat obrolan ini kita bisa lebih paham nih bagaimana kondisi emosional dan lingkungan belajar itu sangat berpengaruh besar pada perkembangan siswa. Jadi, kasusnya gini. Ada seorang siswa kelas 7, sebut saja siswa D. Siswa D ini baru saja pindah dari luar kota. Dan dari awal kedatangannya, dia sudah terlihat agak sulit dalam menyesuaikan diri. Di kelas, D ini cenderung pendiam, ragu ketika menjawab pertanyaan, dan cenderung gugup ketika dimintai untuk presentasi. Dalam kegiatan bekerja kelompok sebenarnya D ini ikut, tetapi lebih banyak diam daripada berpendapat. Nilai tugasnya pun agaknya tidak stabil. Menariknya, guru D ini sebenarnya sudah berusaha untuk mendukungnya, mulai dari mengajak D ini mengobrol setelah kelas, memeriksa tugasnya lebih sering, sampai menempatkan D ini di kelompok yang dianggap bisa membantu. Tapi meskipun sudah ada usaha, D ini tetap terlihat belum nyaman dan belum menemukan ritmenya di lingkungan yang baru. Analisis psikologis. Yang pertama menurut teori Erikson, identity versus role confusion. Kalau kita lihat lewat teori perkembangan psikososial Erikson, siswa SMP itu lagi ada di tahap identity versus role confusion. Ini masa di mana mereka lagi mencari jati diri, posisi sosial, dan cara untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Masuk ke sekolah baru membuat D ini cenderung kehilangan identitas lamanya. Temannya beda, atmosfer suasananya beda, dan ekspektasi guru pun berbeda. Meskipun gurunya sudah cukup membantu, D ini mengalami kebingungan peran. Dia belum tahu harus bersikap seperti apa, bagaimana memulai interaksi, atau bagaimana menempatkan diri dalam kelompok. Kebingungan peran ini membuat D cenderung menarik diri dan lebih berhati-hati serta takut salah. Yang kedua, kecerdasan emosional atau EQ dari Goleman. Kalau pakai kacamata EQ dari Goleman, D ini menghadapi tantangan di beberapa aspek. Yang pertama, ia kesulitan untuk mengenali emosinya sendiri. Dia tahu kalau dia gugup atau takut, tapi dia nggak tahu apa penyebabnya atau bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, emosinya masih lemah. Begitu ada situasi yang membuatnya tidak nyaman, misalnya dia harus maju ke depan kelas, reaksinya adalah menghindar, bukan mencoba. Dan yang ketiga, kemampuan sosialnya masih berkembang. Mungkin D belum terbiasa memulai percakapan atau merasa kurang percaya diri untuk berkembang dalam pembicaraan. Padahal keterampilan sosial seperti ini sangat diperlukan untuk membangun kenyamanan belajar, terutama ketika berada di lingkungan baru. Analisis kurikulum pembelajaran. Dari sudut kurikulum, pembelajaran idealnya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk kebutuhan adaptasi emosional. Dalam kasus ini, sebenarnya guru sudah cukup berusaha. Kegiatan pembelajaran juga tidak ada yang bermasalah. Konteks akademik sangat berjalan baik. Hanya saja, dukungan yang D butuhkan ini bukan hanya terkait dengan akademiknya, tapi juga emosional dan sosial. Kadang, pembelajaran yang sudah berjalan baik tetap terasa kurang pas,
jika dihadapkan dengan siswa yang sedang beradaptasi. Jadi sebenarnya bukan guru yang kurang berusaha, tapi dukungan yang diberikan belum sepenuhnya menyentuh aspek emosional. Baik itu aspek emosional untuk merasa aman, diterima, dan siap belajar. Secara konsep, ini sesuai dengan prinsip kurikulum yang menekankan pembelajaran kontekstual, yaitu memperhatikan latar belakang, kondisi, dan kebutuhan tiap peserta didik. Beberapa langkah bisa memperkuat usaha guru yang sudah dilakukan. Misalnya, guru bisa menambah check-in emosional sederhana di awal kelas. Gak harus lama, cukup tanya bagaimana perasaan siswa hari ini, atau kasih ruang refleksi singkat. Selain itu, D juga bisa diberikan peran kecil dalam kelompok. Misalnya, mencatat hasil diskusi, agar ia merasa punya kontribusi tanpa ditekan untuk langsung berbicara. Guru juga bisa memberikan scaffolding sosial, seperti memberi contoh cara menyapa teman atau cara menyatakan pendapat di depan kelasnya. Pembelajaran bisa diperluas juga dengan kegiatan berbagi cerita atau pengalaman agar D lebih mudah merasa terhubung dengan teman-temannya. Dengan pembelajaran seperti ini, nantinya usaha guru akan lebih lengkap karena menyentuh aspek emosional dan aspek akademik sekaligus. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa adaptasi siswa di sekolah itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan identitas, kemampuan emosional, dan kondisi sosialnya. Guru sebenarnya sudah berperan penting, dan dengan sedikit tambahan pendekatan yang lebih berfokus pada emosi dan relasi, proses adaptasi siswa bisa berjalan jauh lebih baik. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa jadi refleksi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.